Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Hari ini bertemu kembali dengan Pak Dede Chandra. Kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, masih tentang tokoh dan penemuan. Pak Dede ingatkan anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Karena pada saat Pak Dede menyampaikan materi pembelajaran, ada hal-hal yang tentunya perlu kalian catat. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa di dalam hati, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Selesai? Nah, baik anak-anak, izinkan Pak Dede untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan peta pikiran secara tepat. Kemudian yang ketiga, dengan melihat video percobaan, peserta didik mampu mengidentifikasi rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap. Dan yang ketiga, setelah melihat video percobaan, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang rangkaian seri dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Nah, Bapak Nana, mari kita awali dengan membaca teks eksplanasi ilmiah berikut. Sebetulnya teks ini ada di pembelajaran pertama Nana, kalau kalian masih ingat ya. Ini tentang listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Perhatikan gambar rangkaian seri dan rangkaian paralel. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia.
Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita mengamati paragraf yang pertama pada teks eksplanasi ilmiah yang tadi sudah kita baca. Nah, dari paragraf yang pertama ini, kita bisa temukan bahwa topik masalah pada teks eksplanasi ada pada paragraf pertama, yaitu tentang perjalanan arus listrik dan manfaat listrik pada kehidupan warga dunia. Nah, di sini ada pertanyaan, tahukah kamu? Ya, kemudian bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Itulah topik masalah pada teks eksplanasi. Jadi ada pada paragraf pertama, anak-anak. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan pada paragraf yang kedua. Kata kuncinya ada di arus listrik adalah. Itu yang ada di paragraf kedua. Nah, kalau ditanya apa isi paragraf yang kedua, tentunya sesuai dengan kata kuncinya kita bisa memahami bahwa paragraf kedua berisi tentang pengertian arus listrik. Selanjutnya anak-anak, mari kita lanjutkan pengamatan kita pada paragraf ketiga. Tadi dia sudah memberikan kata-kata kunci yang berwarna biru itu. Kalau ditanya apa isi paragraf yang ketiga, maka langsung kita sudah bisa menebak bahwa paragraf ketiga berisi tentang urutan perjalanan arus listrik, dimulai dari pembangkit atau generator hingga ke rumah warga. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan dengan pengamatan pada paragraf yang keempat. Kalau ditanya apa isi paragraf yang keempat, perhatikan kata kuncinya. Baik, setelah kalian mengamati, coba dijawab kira-kira apa isi paragraf yang keempat? Iya, betul. Paragraf keempat berisi tentang pemanfaatan listrik di rumah warga. Dimulai dari untuk televisi, kipas, angin, dan kulkas. Ya, tentunya ada saklar dan colokan listrik di dinding, kemudian ada dudukan lampu di atas. Baik, selanjutnya coba ke paragraf yang kelima. Itu ada kata kunci, ya Pak Dede, kalimat kunci ya, bukan kata kunci. Itu sudah Pak Dede berikan warna biru. Kalau ditanya apa isi paragraf yang kelima, kita sudah bisa menjawab. Paragraf kelima berisi macam-macam rangkaian listrik di dalam rumah, yakni ada rangkaian seri atau rangkaian paralel. Anak-anak, mari kita lanjutkan pada paragraf yang keenam. Ini butuh pengamatan ya. Ini khusus untuk paragraf yang keenam. Dede tidak memberikan kata kuncinya. Coba kalian tebak apa isi paragraf yang keenam. Coba apa jawabannya? Iya, betul ya. Paragraf yang keenam itu berisi contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu senter. Wah, ternyata kalian sudah luar biasa ini. Walaupun tidak diberikan kata kunci atau kalimat kunci, sudah bisa menjawab pertanyaan isi dari paragraf yang keenam. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita bisa membuat sebuah kesimpulan dari hasil pengamatan, dimulai dari paragraf tadi yang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai keenam. Ternyata isinya mendukung topik utama ya, topik masalah yang disampaikan pada paragraf yang pertama, dengan menuliskan data-data yang berurutan, singkat dan jelas sehingga mudah dimengerti. Nah, selanjutnya kita akan mengamati pada paragraf yang terakhir. Perhatikan kalimat yang Pak Dede berikan warna yang berbeda ya, bukan hitam, yaitu biru muda dan biru tua.
Apa isi paragraf yang terakhir? Isinya berupa kesimpulan dan pesan atau pendapat dari penulis. Kesimpulannya yang mana? Yang berwarna biru muda, yaitu peran penting listrik bagi kehidupan manusia. Lalu pesan atau ide atau pendapat penulis yaitu tanpa listrik manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupan kesehariannya. Nah, jadi apa itu teks eksplanasi ilmiah dan apa fungsinya? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Jadi itulah teks eksplanasi ilmiah ya anak-anak. Lalu apa fungsinya? Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Lalu, apa saja yang ada dalam teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, kemudian deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Lalu, apa isi dalam setiap bagian teks eksplanasi ilmiah? Nah, berikut ini adalah isi dari masing-masing bagian teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama, bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Kemudian, di bagian deret penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, itulah isi dalam setiap bagian teks eksplanasi ilmiah. Nah, sekarang mari kita tuangkan hasil pengamatan kita terhadap bagian-bagian teks eksplanasi ilmiah dalam bentuk diagram atau peta pikiran berikut ini. Nah, tadi kita sudah temukan bahwa topik masalah pada pembukaan yakni tentang perjalanan arus listrik dan manfaat listrik pada kehidupan warga dunia. Selanjutnya, kita temukan data-data pendukung, dan itu ada pada deret penjelas. Apa saja data-data pendukung yang ada pada deret penjelas? Yang pertama tentang pengertian arus listrik, kemudian urutan perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga, kemudian pemanfaatan listrik di rumah warga, macam-macam rangkaian listrik di dalam rumah, termasuk contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu senter. Kemudian, kesimpulan dan pendapat penulis pada bagian penutup. Apa saja yang merupakan bagian dari penutup? Kesimpulannya yaitu peran penting listrik bagi kehidupan manusia, sementara pendapat penulisnya adalah tanpa listrik, manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupan kesehariannya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menuangkan di dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau saya diagramnya tidak dalam bentuk kotak, tetapi saya buat dalam bentuk lingkaran? Boleh, Pak, saya susunannya tidak seperti ini. Apakah boleh? Tentu saja boleh. Ini hanya salah satu contoh bagaimana menuangkan bagian-bagian teks eksplanasi ilmiah dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Nah, selanjutnya anak-anak, Pak Dede ingin mengajak kalian untuk menyimak video berikut ini. Video tentang apa ya? Penasaran kan? Jangan sampai tidak ditonton anak-anak,
Kalau tidak ditonton, rugi tentunya. Nah, saksikan video berikut ini. Nana, coba setelah kalian tadi mengamati sebuah video percobaan, kini coba tuliskan dalam bentuk laporan kegiatan percobaan. Pak Dede akan memberikan contoh bagaimana mengisi laporan kegiatan percobaan. Formatnya sudah ada di dalam buku tematik kalian tentunya ya. Nah, yang pertama nama percobaan, ini rangkaian lampu seri. Kemudian tujuan percobaannya adalah mengetahui dampak rangkaian lampu yang disusun secara seri. Alat-alat yang diperlukan, lampu, kabel, baterai, saklar, langkah kerjanya, siapkan alat dan bahan, kemudian buat rangkaian seri dengan menghubungkan baterai, saklar, dan lampu menggunakan kabel, susun lampu secara berderet ke samping, lalu coba juga dengan menyusun baterai secara berderet ke samping. Jadi
ada lampunya yang diserikan, ada baterainya yang diserikan. Kesimpulannya, semakin banyak lampu yang disusun seri, maka cahaya lampu semakin redup dan baterai lebih cepat habis. Semakin banyak baterai yang disusun seri, maka cahaya lampu semakin terang dan baterai tidak cepat habis. Nah, itu contoh bagaimana membuat laporan hasil dari pengamatan sebuah video percobaan menyusun rangkaian seri. Semestinya memang laporan ini dibuat hasil dari percobaan secara langsung anak-anak. Tetapi karena dalam masa pandemi COVID-19, pada diberikan contoh pembuatan laporannya dari hasil mengamati percobaan yang sudah dilakukan. Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Mari kita renungkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini dan apa pula manfaatnya. Ayo, apakah masih ingat apa yang tadi kita pelajari? Iya, betul. Yang pertama, kita sudah belajar tentang teks eksplanasi beserta bagian-bagiannya, termasuk kita sudah melakukan pengamatan terhadap setiap paragraf pada teks eksplanasi. Kemudian berikutnya kita juga belajar hari ini bagaimana menuangkan dalam sebuah diagram atau peta pikiran. Apa yang kita tuangkan yaitu bagian-bagian dari teks eksplanasi ilmiah hasil pengamatan dari setiap paragraf. Kemudian kita juga belajar tentang rangkaian seri. Tadi kita sudah temukan ya langkah-langkah rangkaian lampu seri itu dibuat. Kemudian kita juga sudah mengamati dampak-dampaknya dan kemudian kita tuangkan dalam bentuk laporan hasil percobaan. Manfaatnya tentu saja banyak anak-anak. Yang pertama, jadi kita tahu ya bahwa teks eksplanasi ilmiah itu adalah sebuah teks atau bacaan yang memberikan penjelasan tentang gejala alam, peristiwa alam yang itu disusun dalam bentuk sebab akibat. Kurang lebihnya seperti itu anak-anak tentang teks eksplanasi ilmiah, sehingga kemudian ketika kita nanti ingin memberikan penjelasan kepada pembaca tentang sebuah gejala alam, kemudian peristiwa alam, maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk teks eksplanasi ilmiah. Selanjutnya anak-anak, kemudian manfaat yang bisa kita dapatkan, kita bisa menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran, termasuk kita juga mengetahui bagaimana menyusun rangkaian seri, baik lampunya yang diseri ataupun baterainya yang diserikan. Dan juga kita bisa menuangkan hasil percobaan itu di dalam sebuah laporan. Nah, kita lanjutkan ke bagian penutup pembelajaran kali ini. Pak Dede ingin mengucapkan terima kasih karena masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun kita berada di masa pandemi COVID-19. Kemudian Pak Dede juga mengingatkan kembali, jangan lupa apa yang kalian catat di dalam kertas itu betul-betul dipahami ya, jangan hanya sekedar mencatat tetapi tidak dipahami. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama di dalam hati.
berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Ya, selesai anak-anak. Baik, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Saya, Pak Dede Chandra, menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Akhirnya Pak Dede mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.